场。就是我上场。冰地爪，对手的属性能力。攻击扰乱了我的判断。精神干扰，灭50万点混迹。必肯，雪地三绝之地掌。 Di episode sebelumnya diceritakan bahwa Huo Yuhao sedang jadi samsak tangsan. Setelah Huo Yuhao menjalani kematian berulang kali, kekuatan fisik serta mentalnya meningkat secara signifikan. Sementara itu di tempat lain Wang Qiwer berniat membunuh Wang Donger. Wang Qiwer mengatakan jika ia berhasil membunuh Wang Donger di sini, maka tidak akan ada lagi orang yang menghalanginya untuk mendapatkan hati Yuhao. Pertarungan pecah dan Dewi Kupu-Kupu Radiant bertabrakan dengan naga emas Wang Qiwer. Sementara mereka bertarung, seberkas cahaya tiba-tiba terbentuk di langit memperlihatkan Yuhao yang sedang disiksa. Sebuah suara terdengar mengatakan jika mereka ingin Yuhao selamat, maka salah satu dari mereka harus mengorbankan nyawanya. Ketika Huo Yuhao hendak dibunuh, Wang Donger lantas mengatakan kalau ia rela mati demi keselamatan Yuhao. Wang Donger tidak berpikir lama dan langsung mengakhiri hidupnya. Setelah kematian Wang Donger, Huo Yuhao lantas berteriak histeris meminta Lembah Cinta Yin dan yang menghidupkan kembali Wang Donger. Lembah Cinta Yin yang menyetujui permintaan Yuhao dan menghidupkan kembali Wang Donger. Namun setelah Lembah Cinta Yin yang mengembalikan nyawa Donger, Wang Donger masih juga belum sadarkan diri dan masih dalam keadaan pingsan. Lanjut cerita setelah semua orang menyelesaikan ujian petualang cinta, kekuatan roh setiap orang meningkat sebanyak 5 level, mereka semua akhirnya dikirim kembali ke pegunungan wilayah barat. Terlihat bekas pertempuran di sekeliling pegunungan yang menandakan bahwa pertarungan besar baru saja terjadi di tempat ini. Dikatakan bahwa sementara Huo Yuhao dan yang lainnya sedang menjalani ujian pertanyaan cinta, Penatua Xuan bersama seluruh Douluo dari Paviliun Dewa Laut melakukan pertempuran besar menghadapi Kekaisaran Sun Moon. Penatua Xuan dengan cepat menghampiri seluruh siswanya setelah mereka kembali. Penatua Xuan meletakkan tangannya di pergelangan tangan Wang Donger untuk memeriksa denyut nadinya. Penatua Xuan mengatakan kalau saat ini tubuh Wang Donger normal serta dipenuhi energi kehidupan, namun masalahnya ada di laut spiritualnya. Laut spiritualnya tertutup rapat dan rohnya tampak bergelombang dengan cara yang tidak teratur. Huo Yuhao mengatakan kalau saat ini dia tidak bisa kembali ke akademi karena Yuhao berencana pergi ke Sekte Haotian untuk menyembuhkan Wang Donger. Bei mengangguk sembari mengatakan kalau Susan Shi serta Jiang Nanan akan mengikuti Yuhao ke Sekte Haotian. Dengan adanya mereka, keselamatan Yuhao akan jauh lebih aman. Singkatnya Huo Yuhao akhirnya bergegas pergi ke Sekte Haotian. Wang Qiwer yang melihat Huo Yuhao pergi mengungkapkan ekspresi sedih di wajahnya. Ia bergumam pada dirinya sendiri mengatakan kalau Donger jauh lebih penting bagi Yuhao bahkan setelah ia mati. Menyadari bahwa ia tidak memiliki harapan untuk bersama Yuhao, Wang Qiwer memutuskan untuk kembali ke asalnya. Dikatakan bahwa dunia manusia bukanlah dunia Wang Qiwer. Bisa dikatakan bahwa Wang Qiwer adalah bintang sihir yang berubah menjadi manusia seperti yang telah dilakukan Xiao Wu pada Soul Land 1. 是时候回去了。不，记忆是我的，谁都拿不走。 Wang Qiwer mengetukkan kakinya dengan ringan ke tanah saat dia terbang ke udara. Sebelumnya dia telah memberitahu Penatua Xuan bahwa dia tidak akan kembali ke akademi karena dia ingin mengunjungi rumahnya. Wang Qiwer berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan melesat memasuki hutan pegunungan bintang. Singkat cerita setelah 2 jam perjalanan, Huo Yuhao akhirnya tiba di pintu masuk Sekte Haotian. Tepat ketika Huo Yuhao memasuki gerbang utama Sekte Haotian, 2 sosok manusia yang dipenuhi aura mengerikan muncul di depan Yuhao. Niu Tian memiliki ekspresi gelap dan suram di wajahnya sementara Tai Tan tidak mengucapkan sepatah kata pun ketika dia mengambil Wang Donger dari tangan Yuhao. Huo Yuhao tertegun sejenak ketika dia menyaksikan pemandangan ini. Sesaat ketika Yuhao hendak berbicara, Niu Tian mengangkat tangannya dan berkata kalau Yuhao tidak perlu mengatakan apapun lagi karena mereka sudah tahu apa yang terjadi. Niu Tian berbalik dan memerintahkan Yuhao agar segera pergi dari Sekte Haotian. Huo Yuhao sangat khawatir dan cemas saat dia mengambil beberapa langkah ke depan mengejar Niu Tian. Yuhao bertanya mengatakan apakah ini terjadi karena luka tersembunyi Donger. Niu Tian meliriknya dengan dingin dan berkata kalau semua itu tidak ada hubungannya dengan Yuhao serta memerintahkan Yuhao untuk tidak kembali lagi ke Sekte Haotian. Jiang Nanan berusaha membela Yuhao dengan mengatakan bahwa Niu Tian tidak boleh menyalahkan Yuhao atas apa yang terjadi pada Donger. Jika Niu Tian cukup kuat, maka pergilah ke lembah pertanyaan cinta Yin yang untuk menyelesaikan hutang ini.
karena lembah bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya. Tatapan dingin melintas di mata Niu Tian dan tekanan menakutkan meletus dari tubuhnya membuat Su Sanxi serta Jiang Nanan mundur beberapa langkah. Sementara Su Sanxi dipaksa mundur, Huo Yuhao tidak bergerak sedikit pun dari tempat ia berdiri. Niu Tian yang melihat Yu Hao sedikit terkejut, dia tidak menyangka bocah seperti Yu Hao dapat menahan tekanan seorang limit Douluo. Senyum dingin muncul di wajah Niu Tian, sesaat kemudian seluruh langit bergema dan seekor naga membawa aura dewa turun dari langit menghantam tubuh Yu Hao. Huo Yu Hao merasa seolah-olah tubuhnya akan hancur ketika ia dengan paksa menahan tekanan menakutkan dari pemimpin sekte Hao Tian. Niu Tian menatap Huo Yu Hao dan mengangguk ringan sembari mengatakan kalau Yu Hao memang luar biasa. Dia benar-benar dapat memadukan begitu banyak energi yang berbeda dan dapat menahan serangannya. Dengan begitu Yu Hao telah membuktikan diri sebagai salah satu generasi muda paling berbakat. Sesaat kemudian Niu Tian mulai tenang dan menarik kembali kekuatannya sembari mengatakan kalau ia akan menjelaskan masalah yang dialami Donger. Niu Tian menjelaskan kalau sebelumnya ayah Donger telah kembali. Ia memberitahukan mereka bahwa cedera tersembunyi Donger telah dipicu dan Yu Hao bertanggung jawab untuk hal ini. Jika saja Yu Hao belum menemukan rumput kerinduan dan memberikannya kepada Donger, maka bisa dipastikan hari ini Yu Hao akan menjadi mayat. Niu Tian lanjut mengatakan kalau saat ini Wang Donger akan memulihkan diri di sekte Hao Tian karena sekte Hao Tian merupakan tempat terbaik untuk ia beristirahat. Kondisi Donger sangat buruk dan hanya bisa pulih dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Niu Tian lantas meminta Yu Hao untuk segera kembali dan dilarang keras menginjakan kakinya di sekte Hao Tian sebelum Donger sadarkan diri. Ia akan mengirim seseorang ke Akademi Shrek untuk memberitahu Yu Hao ketika Wang Donger bangun. Niu Tian mengayunkan lengan bajunya dan angin kencang mengirim Yu Hao serta Su Sanxi dan Jiang Nanan ke kejauhan. Suara Niu Tian sekali lagi terdengar mengatakan cepat pergi, jika kalian masih di sini dan terus mengganggu kami. Jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan belas kasihan, bahkan jika Donger bangun, kamu tidak diperbolehkan bersamanya sampai kamu memiliki kekuatan yang cukup untuk melindunginya. Kamu harus menjadi lebih kuat jika masih ingin bersama Donger. Huo Yu Hao berdiri diam di luar gerbang utama sekte Hao Tian. Jiang Nanan baru saja akan menghibur Yu Hao tetapi Su Sanxi menghentikannya. Su Sanxi menghela nafas dan berkata kalau pukulan seperti itu hanya akan menjadi motivasi bagi Yu Hao. Setelah 15 menit berdiri diam, Yu Hao membungkuk dengan hormat ke sekte Hao Tian sebelum dia berjalan menuju Su Sanxi serta Jiang Nanan. Huo Yu Hao berbicara mengatakan kalau paman Niu Tian benar. Saat ini dia sama sekali tidak mampu melindungi Donger. Menjaga Donger di sekte Hao Tian adalah pilihan terbaik. Beberapa saat kemudian Yu Hao meminta agar mereka segera kembali ke akademi karena Yu Hao ingin segera memulai kultivasi tertutup untuk meningkatkan kekuatannya. Niu Tian dan Titan keduanya berdiri di jendela ketika menyaksikan Huo Yu Hao pergi. Niu Tian melambaikan tangannya dan berkata kalau pukulan ini mungkin bukan hal buruk bagi Yu Hao. Sesaat kemudian ia mengajak Titan untuk melihat keadaan Donger. Niu Tian menjelaskan kalau Wang Donger akan memiliki penampilan yang berbeda ketika dia bangun. Semuanya akan berjalan sesuai arahan Tang San. Sementara itu di sekte Tang berada, Nan Qiuqiu terlihat sangat frustrasi. Berita menyebar secara terus-menerus dari berbagai sumber mengatakan bahwa ibunya dan anggota tim sekte Air Dragon yang berpartisipasi dalam turnamen tidak kembali ke sekte mereka. Anggota sekte Tang mengatakan bahwa mereka akan membantunya menyelamatkan ibunya setelah mereka menerima berita yang pasti. Sebuah suara terdengar dan Nan Qiuqiu berbalik ketika dia melihat Ye Guyi yang berjalan menghampirinya. Ye Guyi bertanya apa yang dilakukan Qiuqiu di tempat ini sendirian. Nan Qiuqiu menjawab kalau ia sedang menunggu kakak senior tertua yang sedang mengadakan pertemuan di akademi. Sesaat kemudian Bei akhirnya kembali dari Akademi Shrek. Bei dengan ekspresi suram meminta semua orang berkumpul di aula konferensi sekte Tang. Nan Qiuqiu tidak bisa menahan diri lagi untuk tidak bertanya bagaimana keadaan ibunya. Bei mengatakan kalau mereka baik-baik saja dan masih hidup, namun seluruh tim yang berpartisipasi pada turnamen sebelumnya disergap di Kekaisaran Sun Moon. 什么？日月帝国竟然……而且他们肯定设好了圈套，就等着营救消息前，大家一定要努力修炼。Bei duduk di kursi utama saat dia berbicara dengan ekspresi serius di wajahnya mengatakan kalau menurut Intel Akademi Shrek, Kekaisaran Sun Moon telah dengan jelas mengumumkan bahwa sekte dan akademi yang berpartisipasi dalam turnamen berada di tangan mereka.
Setiap orang yang berpartisipasi dalam turnamen merupakan generasi elit dan pilar masa depan bagi berbagai sekte dan akademi. Ini berarti bahwa sekte dan akademi yang anggotanya disandera tidak akan berani menggunakan kekerasan terhadap Kekaisaran Sun Moon. Dengan begitu Kekaisaran Sun Moon akan lebih mudah menyerang kekaisaran lainnya. Kekaisaran Jiwa Surgawi serta Kekaisaran Star Luo akan kekurangan kekuatan tempur jika akademi dan sekte tidak ikut berpartisipasi dalam menghadapi invasi Kekaisaran Sun Moon. Nan Qiuqiu yang sangat khawatir tentang keselamatan ibunya lantas bertanya apa yang harus mereka lakukan. Bei meminta Qiuqiu untuk tidak khawatir karena Bei yakin ibunya tidak akan dalam bahaya untuk saat ini. Dia akan baik-baik saja sampai Kekaisaran Sun Moon memutuskan untuk secara resmi meluncurkan invasi. Para sandera akan sangat berharga bagi Kekaisaran Sun Moon sampai mereka benar-benar siap untuk memulai perang. Bei mengatakan kalau mereka pasti akan menyelamatkan ibu Nan Qiuqiu serta para sandera. Namun sebelum itu mereka harus membuat rencana yang matang. Kekaisaran Sun Moon pasti telah melakukan persiapan dan menunggu kita masuk ke perangkap mereka. Oleh karena itu operasi penyelamatan ini akan sangat sulit. Nan Qiuqiu tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia mengangguk dan mulai lebih tenang. Setelah rapat selesai, Nan Qiuqiu duduk sendirian. Ye Guyi menghampirinya dan bertanya apakah Qiuqiu baik-baik saja. Nan Qiuqiu menggelengkan kepalanya dan bertanya apakah ibunya benar-benar bisa diselamatkan. Ye Guyi menghela nafas dan berkata kalau tidak ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan Akademi Shrek, mereka pasti akan menemukan cara terbaik untuk menyelamatkan ibumu. Saat ini kita hanya bisa berkultivasi untuk meningkatkan kekuatan kita sembari menunggu kabar baik dari Akademi. Sesaat kemudian pikiran tentang Yu Hao muncul di benak Ye Guyi. Ye Guyi meremas lengannya dan berkata kalau ia tidak tahu apa yang terjadi pada Yu Hao. Sejak dia kembali, tidak ada yang ia lakukan selain berkultivasi. Scene berpindah memperlihatkan sosok Yu Hao yang sedang berkultivasi. Cahaya kehijauan bersinar dari tubuhnya sementara tangannya meraih tong kecil yang mengandung alkohol. Setelah kembali dari sekte Hao Tian, Huo Yu Hao langsung melakukan pelatihan tertutupnya. Yu Hao berniat membuka lorong-lorong di kakinya untuk memungkinkan energi asal es tertinggi dari lembah api es Yin yang mengalir sepenuhnya ke tubuhnya. Huo Yu Hao telah berkultivasi selama hampir setengah bulan. Selama setengah bulan ini, kekuatan jiwanya telah mencapai peringkat 60. 机制士兵原理也获得差不多了，莫劳前进，而是创造真正属于自己。 Singkatnya 2 bulan telah berlalu. Su Tianran yang merupakan putra mahkota Kekaisaran Sun Moon akhirnya menjadi Kaisar Sun Moon. Setelah Su Tianran naik tahta, yang pertama dia lakukan adalah membangun kembali kota Radiant City serta mempersiapkan pasukannya. Semua orang tahu tentang ambisi Su Tianran untuk menguasai benua Douluo. Oleh karena itu, 2 kekaisaran lainnya tidak tinggal diam. Mereka juga mulai mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu perang akan pecah. Sekte Tang juga berkembang sangat cepat. Hanya dalam waktu 2 bulan, Sekte Tang telah menyelesaikan pesanan busur Suge dari Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Star Luo. Sementara itu di halaman utama Sekte Tang, terlihat Ji Juechen bersama Nan Qiuqiu serta Ye Guyi sedang latihan. Sebuah ledakan terdengar dan sosok Nan Qiuqiu serta Ye Guyi terhempas ke arah yang berlawanan. Selama 2 bulan terakhir, hampir setiap hari Nan Qiuqiu bersama Ye Guyi bertarung melawan Ji Juechen. Ji Juechen kali ini dibuat kewalahan dengan serangan kombinasi dari kedua gadis ini. Nan Qiuqiu bersama Ye Guyi menggabungkan elemen suci malaikat dengan penghancuran naga merah untuk menciptakan sebuah serangan kombinasi. Ye Guyi tersenyum dan berkata kalau Nan Qiuqiu harus secepatnya meningkatkan kekuatannya dan mendapatkan cincin jiwa ke-6. Setelah memperoleh keterampilan jiwa ke-6, Ye Guyi yakin bahwa mereka akan dapat mengalahkan Ji Juechen. Su Sanxi tertawa sembari mengatakan kalau mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan Ji Juechen. Ji Juechen merupakan seorang niat pedang dalam hal pertarungan individu, bahkan Bei dan saya harus waspada terhadapnya. Sebuah suara yang jelas tiba-tiba memanggil nama Su Sanxi. Su Sanxi berbalik ke arah suara itu dan terlihat sosok Huo Yu Hao yang telah mengakhiri kultivasi tertutupnya. Setelah sepenuhnya menyerap energi asal es tertinggi, kini Yu Hao dapat berjalan kembali serta kekuatannya meningkat pesat. Yu Hao menyapa Su Sanxi lalu mengajaknya sparring. Singkatnya Su Sanxi bersama Huo Yu Hao berdiri di atas arena sparring. Su Sanxi melangkah maju dan cahaya hitam dari tubuhnya melesat ke arah Huo Yu Hao. Huo Yu Hao tersenyum dan 5 cincin jiwanya bangkit dari kakinya. Suhu di sekitar arena sparring dengan cepat menurun dan sosok Putri Salju serta Kaisar Kalajengking Es muncul di belakang Yu Hao. Ketika kedua sosok itu muncul, segala sesuatu di sekitar Huo Yu Hao juga berubah. Cahaya hitam yang melonjak ke arah Yu Hao berubah menjadi kepingan salju.
形成的玄武疾病域能将整个。 Adegan ini membuat Susanshi terkejut, dia mengangkat tangan kanannya dan langit perlahan redup. Kura-kura Xuanwu berekor ular muncul dari langit membawa aura yang begitu kuat. Sesaat kemudian sebuah perisai seketika muncul di tangan Susanshi. Sementara Susanshi mulai memperlihatkan kekuatan penuhnya, Huo Yuhao juga mulai serius. Sosok emas muncul di depannya membawa aura yang tak terlukiskan. Pada saat berikutnya sosok emas memasuki tubuh Yuhao. Huo Yuhao maju selangkah dan sebuah tinju terbentuk di telapak tangannya. Ekspresi Susanshi dengan cepat berubah suram ketika ia merasakan aura bahaya yang dipancarkan dari Yuhao. Teknik jiwa keenamnya dirilis dan perisai Xuanwu muncul di depannya. Lapisan cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya seketika muncul di atas perisainya. Huo Yuhao melangkah maju dan cahaya intens melesat ke arah Susanshi. Ketika tinju emas Yuhao menghantam perisai Xuanwu, sebuah ledakan terdengar dan perisai Xuanwu hancur sementara Susanshi terhempas ke belakang menabrak dinding. Nan Qiuqiu dan Ye Guyi yang melihat adegan ini mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka tidak percaya bahwa Susanshi yang telah mengalahkan mereka hanya bertahan 2 serangan dari Yuhao. Huo Yuhao bahkan tidak menggunakan teknik jiwanya untuk mengalahkan Susanshi. Huo Yuhao juga tertegun, dia tidak menyangka kekuatannya akan sekuat ini. Sesaat kemudian dia menurunkan telapak tangannya dan bergegas menuju Susanshi. Terlihat Susanshi berada dalam kondisi yang kurang baik. Sekujur tubuhnya dipenuhi luka sementara sudut mulutnya berdarah. Susanshi yang dikenal sebagai perisai tak tertandingi serta orang terkuat di Sekte Tang kini telah terluka oleh Yuhao.